Demikianlah Injil Tuhan. Ya saudara sekalian, perjalanan Paskah itu mengkerucut sekarang ini nanti untuk kita bisa lebih mengerti apa yang harus kita tumbuhkan dalam hidup ini setelah Yesus bangkit. Kita tahu bahwa Yesus bangkit menjadikan kita adalah manusia baru. Di mana letak kebaharuannya? Letak kebaruannya adalah dasar dan sumber yang membuat manusia itu hidup bertumbuh dalam kasih. Itulah sebenarnya manusia baru. Dari yang baru itu lebih pada mentalitasnya, lebih pada kehidupan batinnya, lebih pada kesadaran kita hanya bisa hidup bertumbuh iman kalau bersatu dengan Yesus. Injil ini sebenarnya lebih mau mendalami arti kasih itu. Kasih bisa bertumbuh kalau di dalam kasih itu orang mengakui relasinya yang mendalam. Relasi yang mendalam itu tidak mengenal perbedaan atau dia mengenal pertentangan-pertentangan sekalipun ada perbedaan-perbedaan. Tapi karena kasih, perbedaan itu menjadi sesuatu saling menyempurnakan. Nah, itulah relasi. Dan relasi yang perlu dicontoh kita tahu yaitu relasi Tritunggal, di mana Bapa, Putra, dan Roh Kudus menunjukkan kesatuannya. Nah, di dalam Injil Yohanes ini suatu refleksi yang lebih dalam. Kalau orang betul-betul mengerti kasih, maka di situ ada suatu hubungan persahabatan yang tidak cari keuntungan pribadi, tapi persahabatan untuk lebih merasakan kehadiran Allah dalam persahabatan kita. Kedua, kita tidak lagi dianggap sebagai hamba, sebagai budak maksudnya, tapi sebagai saudara. Sekalipun memang kita tidak bisa setara dengan Allah, tapi kealahan itu yang membuat kita bisa setara dengan saudara-saudara kita yang lain. Kesetaraan ini tidak dirusak oleh kebencian, oleh permusuhan, tetapi sungguh-sungguh oleh kesetiaan dan komitmen yang banyak. Itulah kira-kiranya yang harus kita perbaiki di dalam hidup. Kita tahu bahwa kita tidak mungkin bisa hidup sendiri tanpa kehadiran Allah. Dan kehadiran Allah itulah yang membuat manusia mempunyai arti yang dalam tentang kemanusiaannya. Dan dalam praktek kita tahu manusia lalu mudah saling memaafkan. Manusia bersikap rendah hati. Manusia betul-betul dengan bersahabat dia makin kenal dirinya sendiri. Orang yang mengenal dirinya dalam Tuhan, dia juga bisa berkenalan atau bersatu dengan orang lain. Karena Tuhan yang menunjukkan kesatuannya. Inilah rahasia kasih yang mau dikatakan oleh Tuhan dalam permenungan Yohanes. Maka marilah saudara sekalian, pandemi ini suatu pembelajaran bahwa kita untuk hidup lebih berkualitas. Bukan hanya menghindari virus, tapi lebih berkualitas sebagai manusia yang Tuhan. Dan jangan takut, kesempurnaan kita ini, kasih kita ini selalu disegarkan dan diperbarui dalam Ekaristi Kudus yang kita rayakan setiap kali. Mari kita lanjutkan dengan persembahan dan nanti dengan penyembahan Sakramen Maha Kudus.